Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel yang membahas mengenai seluk-beluk dan detail dari mobil Mazda CX-5. Pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai komponen yang ada di Mazda CX-5, yaitu Mazda Connect, sistem entertainment dan sistem pengaturan mobil yang terintegrasi di dalam mobil Mazda, dinamakan Mazda Connect. Apa-apa saja informasi yang bisa kita lihat dari Mazda Connect dan bagaimana cara mengkonfigur Mazda Connect juga untuk beberapa pengaturan yang ada di mobil. Ikuti terus video saya ya. Nah, ini adalah penampakan dari Mazda Connect atau sistem entertainment atau sistem pengaturan mobil yang terintegrasi di kebanyakan mobil Mazda. Jadi Mazda Connect ini tidak hanya ada di mobil Mazda CX-5, tapi di hampir semua atau mungkin di semua mobil Mazda sekarang sudah dilengkapi dengan Mazda Connect ini. Nah, di sini saya akan ulas satu persatu mengenai apa-apa saja yang bisa kita lihat dari Mazda Connect ini. Kita mulai dari yang paling kiri adalah application. Nah, jadi ketika kita klik application, di sini ada beberapa pilihan: Fuel Economy Monitor, Vehicle Status Monitor, dan dua terbawah adalah Apple CarPlay atau Android Auto. Di sini saya tidak mengkoneksikan Apple CarPlay dan Android Auto, jadi saya tidak bisa navigasi ke Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk bagaimana cara mengkonfigurasi Apple CarPlay dan Android Auto untuk terkoneksi ke mobil Mazda CX-5, kalian bisa lihat di link yang ada di atas atau link yang ada di dalam description. Saya sudah pernah mengulas mengenai bagaimana cara mengkoneksikan Android atau Apple device Anda ke Mazda Connect. Nah, di sini kita akan coba lihat Fuel Economy Monitor. Ada informasi apa saja yang bisa kita lihat di dalamnya. Nah, jadi di Fuel Economy Monitor ini yang pertama bisa kita lihat adalah konsumsi bahan bakar rata-rata semenjak di riset terakhir. Ini jadi kita bisa lihat ini 10 km per liter, dan ini sama atau sejalan dengan apa yang ditunjukkan di MID. Jadi kalau kita lihat ke MID, terus kita ke average, di sini akan menunjukkan informasi yang sama, 10 km per liter. Nah, terus selanjutnya, nah ini iStop, jadi indikator iStop. Karena iStopnya tidak nyala atau tidak bekerja sekarang, ini jadi dianggap not ready. Nah, selanjutnya kalau kita mau ke next screen, kita tinggal pencet next screen. Nah, screen kedua itu adalah mengenai iStop. Jadi ini adalah penunjukan iStop. Jadi kita lihat time stop ini berapa lama mobil sudah berhenti, lalu kemudian berapa kilometer konsumsi bahan bakar ini. Jadi artinya nanti ini harus di konversi ke berapa liter bahan bakarnya. Jadi kalau tadi average 10 km per liter, berarti kalau 36,2 km penghematan berarti menghemat sekitar 3 liter. Ini adalah berapa penghematan yang didapat dari penggunaan iStop. Jadi 36,2 km artinya kita menghemat 3 liter, jadi sekitar segitu. Nah, ini adalah berapa pohon yang bisa dihemat terkait dengan global warming dan semacamnya seperti itu. Cuma memang karena saya jarang menggunakan iStop pada saat mengemudi, jadi mungkin informasi yang ada di sini tidak besar atau tidak signifikan, sehingga terlihat kurang efisien atau terlihat kurang banyak melakukan penghematan. Ya, dan ini adalah untuk pengendaraan sekarang. Jadi karena saya masih belum berkendara, jadi ini kalau kita lihat di sini efektivitas dari iStop-nya masih 0%.
Jadi seharusnya Anda sudah menjalankan mobil ini terlebih dahulu, baru nanti akan terlihat berapa efektivitas iStop pada pengendaraan sekarang. Jadi ketika mobil dimatikan terus kemudian mobil dinyalakan, informasi ini akan di reset lagi gitu. Jadi jika Anda menyalakan mobil, Anda menyalakan iStop, atau iStop Anda tidak di disable dan Anda berkendara, nanti di sini akan dilihat, akan menunjukkan seberapa efektif iStop dalam menghemat konsumsi bahan bakar. Kalau ini adalah keseluruhan. Jadi keseluruhan semenjak ECU-nya di reset, ini berapa penghematan yang didapat dari iStop. Oke, terus selanjutnya adalah, nah ini adalah grafik dari fuel economy atau konsumsi bahan bakar bahasa lainnya. Nah, ini secara keseluruhan adalah pengendaraan sekarang, berapa konsumsi bahan bakarnya. Karena yang saya jelaskan tadi, mobil ini masih baru dinyalakan, belum dijalankan, jadi ini masih 0. Jadi jika kalian sudah nyalakan, terus kalian sudah berkendara berapa kilometer, nanti di sini akan menunjukkan berapa rata-rata konsumsi bahan bakar Anda pada pengendaraan tersebut. Jadi ketika mobil dimatikan mesinnya, maka ini akan reset lagi menjadi 0. Nah, ini sama. Jadi bagian atas ini adalah memperlihatkan per menitnya. Jadi di sini nanti akan dilihatkan konsumsi bahan bakar 5 menit terakhir. Ini ini adalah 10 menit terakhir. Dari titik ini 5 menit terakhir, ini 10 menit terakhir, ini 20, 30, 40, 50, 60. Jadi di sini akan memperlihatkan konsumsi bahan bakar total dalam 1 jam terakhir. Nah, kalau ini memperlihatkan rata-rata konsumsi bahan bakar historinya. Jadi maksudnya adalah histori konsumsi bahan bakar pada periode riset satu dengan riset yang lain. Jadi kalau current ini menunjukkan konsumsi rata-rata pada saat di riset terakhir sampai sekarang. Sementara nomor 2 ini menunjukkan konsumsi rata-rata sebelum di riset terakhir. Jadi keseluruhan ini menunjukkan data dalam 6 riset terakhir. Ini riset ketiga, keempat, kelima, dan keenam sebelum riset terakhir. Karena saya baru melakukan 2 kali riset pengukuran konsumsi bahan bakar, maka pada grafik ini juga baru ditunjukkan 2 data saja. Nah, terus ini balik lagi ke yang tadi. Nah, selanjutnya adalah vehicle status monitor. Nah, ini adalah penunjukan dari warning-warning yang muncul di MID. Jadi misalkan Anda melihat sesuatu yang ember-ember di sini yang Anda tidak tahu. Kalau ini Anda tahu ini iStop. Nah, kalau ada ember-ember yang Anda tidak tahu di MID, Anda bisa cek dari vehicle status monitor, Anda klik warning guidance-nya. Nah, di sini tidak ada warning, jadi disebut no warning found. Selanjutnya ini untuk yang maintenance, ini adalah pengingat maintenance. Jadi yang pertama ini adalah pengingat jadwal servis berkala, ini pengingat rotasi ban, ini pengingat pergantian oli. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke entertainment. Nah, di entertainment ini ada beberapa hal. Jadi yang pertama FM dan AM, ini adalah radio menggunakan antena shark fin yang ada di belakang. AHA dan Stitcher ini adalah online radio. Biasanya Anda harus terkoneksi dulu dengan handphone supaya Anda mendapatkan koneksi internet, lalu Anda bisa mengakses AHA dan Stitcher ini. Ini adalah Bluetooth, jadi koneksi Bluetooth dengan handphone yang sudah terkonfigur. Yang ini USB 1 dan USB 2. USB 1 dan USB 2 itu adalah yang ada di balik armrest ini. Ya, jadi ini adalah USB 1 dan ini adalah USB 2. Ini USB 1 dan ini adalah USB 2.
Nah, terus AUX ini adalah ketika dikoneksikan di sini. Oke. Itu untuk yang entertainment. Selanjutnya communication. Nah, ini adalah sebenarnya sinkronisasi dengan handphone yang terkoneksi dengan Bluetooth tadi. Jadi favorit di sini adalah favorit yang ada di handphone. Nah, sama kontak, ini adalah kontak dari handphone. Call history adalah call history handphone Anda. Dial phone ini adalah kemampuan Anda untuk mendial di Mazda Connect. Nanti yang akan melakukan panggilan adalah handphone Anda, tapi Anda bisa melakukan dial nomornya di Mazda Connect. Lalu di sini SMS tidak di-enable. Lalu ada setting, ini adalah setting untuk panggilan call yang ada di Mazda Connect. Apakah ini incoming call notification, apakah Anda mengizinkan ada notifikasi incoming call, terus apakah download SMS di-enable, ada notifikasi SMS, ini auto download call history di handphone Anda untuk sinkronis otomatis. Ini adalah sinkronisasi kontak dengan handphone Anda. Ini adalah ringtone, terus ini volume daripada phone, ini VR dan ringtone, dan lain sebagainya. Ini pengaturan kontak, ini untuk preset message dan preset settingan komunikasi tadi. Nah, selanjutnya adalah bagian navigation. Nah, ini yang sering ditanyakan. Jadi di Mazda CX-5 ini karena sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, maka bagian navigation ini tidak ada lagi map atau tidak ada lagi peta. Kita lihat kalau diklik munculnya adalah kompas dan ada tulisan Your Mazda is not equipped with the navigation system. Jadi tidak ada peta yang bisa ditampilkan. Nah, ini jadi kalau sebelum adanya fungsi Apple CarPlay atau Android Auto, pihak Mazda menyediakan SD card yang bisa dimasukkan di slot ini, yang isinya adalah peta yang ditunjukkan pada navigation di Mazda Connect tadi. Sebenarnya SD card ini bisa Anda beli di Mazda, di dealer Mazda, namun karena sudah ada fungsi Apple CarPlay dan ada juga Android Auto, kita pikir tidak perlu karena Anda tinggal mengkoneksikan Apple CarPlay atau Android Auto ke USB ini yang ada logo mobile phone, dan Anda tinggal nyalakan Google Maps atau Apple Maps atau Maps yang lain yang ada di Apple atau Android. Jadi Anda tidak memerlukan lagi SD card terpisah dari Mazda yang berisi peta navigasi. Nah, selanjutnya ada setting. Nah, di sini ada cukup banyak pengaturan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama paling kiri adalah display. Turn display off. Ini Anda bisa mematikan display dari Mazda Connect. Jadi ini kalian harus hanya mematikan display, tapi pengaturannya tetap jalan. Jadi kita lihat kalau saya pencet. Nah, maka display dari Mazda Connect akan mati. Cara untuk menyalakan kembali, Anda hanya tinggal memencet tombol ini. Nah, nyalakan kembali. Nah, yang bawah sama, display dimatikan, hanya menunjukkan jam. Nah, hanya menunjukkan jam di bagian paling kanan atas, tapi sangat kecil. Anda bisa nyalakan lagi. Nah, di bawah ini adalah modenya. Ini adalah otomatis. Mode otomatis untuk menyesuaikan brightness pada saat malam dan siang. Ini adalah settingan brightness, settingan kontras, dan untuk reset. Nah, ini adalah fitur safety. Selanjutnya fitur safety ada dua. Ini adalah parking sensor. Jika Anda mau disable sensor parking, Anda tinggal mendisable ini. Jadi Anda tinggal klik ini sehingga ini bisa disable seperti ini. Kalau mau enable tinggal dicentang lagi. Nah, selanjutnya 360 view monitor. Nah, ini adalah konfigurasi untuk
kamera 360. Nih, jadi kalau Anda mau otomatis kamera 360-nya nyala, Anda harus mengaktifkan ini atau mencentang ini. Ini adalah dynamic path lines, jadi garis-garis penunjukan pada saat kamera 360 muncul itu ada atau tidak. Jadi kalau Anda mau itu ada, Anda bisa mengenable ini dengan centang. Yang paling bawah front camera view ini adalah untuk mengaktifkan kamera depan. Jadi jika kalian merasa kamera depan tidak diperlukan atau mengganggu, kalian bisa disable dengan men-uncheck ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sound. Nah, ini pengaturan dari suara atau sound speaker dari Bose yang ada di Mazda CX-5. Anda bisa mengatur bassnya, treble-nya, fade-nya, balance-nya, terus kemudian guidance volume. Nah, ini ada dua hal yang menarik, yaitu Bose Center Point dan Bose Audio Pilot. Nah, dua settingan ini perlu diperhatikan oleh para pengguna Mazda CX-5 karena by default atau jika Anda membeli Mazda CX-5 dalam kondisi baru, maka by default dari pabrikan Mazda, dua settingan ini akan di-disable. Jadi karena dua settingan ini sangat signifikan dan sangat penting untuk kualitas suara dari Bose itu sendiri, maka saya sarankan untuk segera mengenable atau mencentang dua settingan ini, yaitu Bose Center Point dan Bose Audio Pilot itu. Nah, jadi kalau Bose Center Point ini adalah konfigurasi untuk mengenable Bose Surround Sound. Jadi dengan adanya konfigurasi surround sound tersebut, pasti kualitas suaranya akan jadi lebih bagus. Sementara Bose Audio Pilot ini adalah konfigurasi yang juga tidak kalah penting, yaitu konfigurasi yang mengkompensasi background noise dan kecepatan dari kendaraan terhadap kualitas suara dari Bose itu sendiri. Jadi kalau misalkan background noise-nya tinggi dan kecepatannya sedang tinggi, maka Bose System akan dapat secara otomatis menaikkan volume secara otomatis, dan jika background noise sudah hilang atau menurun, maka volumenya akan dibalikkan ke volume normal. Nah, sementara beep ini adalah untuk enable suara beep yang ada pada Mazda CX-5. Nah, selanjutnya clock. Nah, ini adalah pengaturan waktu. Jadi Anda bisa mensinkronisasi dengan GPS yang ada pada handphone Anda. Time formatnya mau 12 jam atau 24 jam. Zona time dan daylight saving time ini hanya berlaku di negara-negara 4 musim. Di kita daylight saving time ini di disable saja. Lalu kemudian vehicle. Ini yang pertama adalah sensor hujan. Jadi sensor hujan Anda bisa mendisable atau enable dari sini. Ini adalah pengaturan penguncian pintu. Nah, ini ada auto door lock mode, keyless lock beep volume, auto relock time, dan walkaway lock. Ini detail mengenai ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Anda bisa cek di link di atas atau Anda bisa lihat di description juga. Nah, ini untuk turn. Turn ini adalah untuk lampu sen. Jadi ketika Anda lampu sen kiri atau kanan, tree flash indikatornya mau kalian nyalakan atau tidak. Lalu kemudian indikator volumenya high atau low. Jadi volume pada saat seperti ini bunyi tek 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 tek, ini mau high atau low. Itu bisa Anda setting dari sini juga. Oke, terus lightning. Nah, lightning ini adalah pengaturan lampu yang ada di Mazda CX-5. Nah, ini adalah 30 menit. Ini jadi ketika Anda pintu buka, ada 30 menit waktu sampai lampunya otomatis mati sendiri. Lalu ini juga interior light time outdoor close, ini adalah
waktu yang dibutuhkan ketika pintu ditutup sampai lampu di dalam mobil Mazda CX-5 mati sendiri 15 detik. Ini adalah adaptive front lighting system, yaitu adalah sistem lampu depan supaya pengemudi lain di depan kita atau yang arah sebaliknya tidak kesilauan. Jadi ini bisa kita disable dan enable dari sini. Ini adalah pengaturan volume daripada pencahayaan itu sendiri, bisa high, low, atau Anda matikan. Nah, ini coming home light, leaving home light. Ini sudah pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya, jadi kalian tinggal cek di link di atas atau cek di link yang ada di description. Nah, selanjutnya devices. Nah, ini pengaturan koneksi Bluetooth. Anda bisa mengkoneksi Bluetooth. Yang pertama, Anda bisa disable Bluetooth dari sini, atau ini settingan Bluetooth. Nah, Anda juga bisa menambahkan device yang terkoneksi ke Mazda CX-5 di add new device ini. Nah, network management ini adalah pengaturan enablement Wi-Fi. Jadi jika Wi-Fi-nya mau di enable, Anda bisa mengenable dari sini. Jadi jika Anda membawa misalkan Wi-Fi modem, terus Anda mau mengkoneksikan ke Mazda Connect tanpa melalui handphone, Anda bisa langsung mengkoneksikan Wi-Fi modem Anda dengan Mazda Connect lewat pengaturan yang ada di sini. Nah, selanjutnya ini bagian yang terakhir, sistem. Ini adalah tooltips, ini untuk mengenable tips terkait yang akan muncul terkait Mazda CX-5 di Mazda Connect ini. Jadi ini cukup bagus untuk tips and trick yang kadang-kadang muncul di Mazda CX-5 di Mazda Connect, yaitu pemberitahuan terkait segala sesuatunya. Ini adalah language atau bahasa, ini satuan temperatur. Normalnya kita menggunakan derajat Celcius. Untuk ini satuan jarak, normalnya kita di sini di Indonesia kita menggunakan kilometer. Nah, ini kalau ini musik database update, ini jarang kita pakai. Dan ini untuk riset ke settingan pabrikan, dan ini untuk informasi dari Mazda Connect itu sendiri mengenai disclaimer dan informasi dari versi operating system dari Mazda Connect. Nah, demikian video saya mengenai beberapa fungsi-fungsi yang ada di Mazda Connect, informasi yang bisa kita lihat di Mazda Connect, dan konfigurasi-konfigurasi yang bisa kita lakukan di Mazda Connect. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.